Ya, silakan mulai, Widi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widi Nurmelia dari Pendidikan Matematika dengan NPM G1A 210401. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya mengenai integral tentu pada subbab jumlah Riemann. Berikutnya, jumlah Riemann ini didefinisikan oleh Newton dan Leibniz. Keduanya memperkenalkan versi awal tentang konsep ini. Namun, George Friedrich Bernhard Riemann pada tahun 1826 sampai 1866 yang memberikan kita definisi modern. Nah, gagasan pertama ini adalah jumlahan Riemann. Nah, pada jumlahan Riemann ini menyatakan misalkan sebuah fungsi f didefinisikan pada interval tertutup pada selang A, B, fungsi ini bisa bernilai positif ataupun negatif pada interval tersebut dan bahkan tidak perlu kontinu. Nah, bisa dilihat pada grafik gambar 1 sebagai ilustrasinya. Berikutnya, misalkan suatu partisi P membagi interval A, B menjadi N interval bagian, maka tidak perlu sama panjang dengan menggunakan titik-titik A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 sampai kurang dari Xn-1 kurang dari Xn sama dengan B, dan misalkan delta XI sama dengan XI dikurangi XI-1. Pada tiap interval bagian, pada XI-1, XI, ambil sebuah titik sembarang X bar I, mungkin saja sebuah titik ujung, disebut sebagai titik sampel untuk interval bagian ke I. Nah, pada gambar 2, di sini terdapat titik partisinya pada selang A, B, dan titik sampelnya yaitu X bar 1 sampai X bar 6. Nah, kita sebut jumlah Riemann itu sama dengan jumlahan atau sigma dari F X bar I kali delta XI pada XI sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya, jumlahan Riemann untuk F yang berpandan pada partisi P atau apabila kita definisikan secara geometris, jumlah Riemann itu merupakan jumlah total luas persegi. Seperti pada gambar, jumlah Riemann itu sama dengan A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 dan tambah A6. Berikutnya, sebagai contoh, hitung jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 pada interval min 1,2 dengan menggunakan titik-titik partisi berjarak sama negatif 1, kurang dari negatif 0,5, kurang dari 0, kurang dari 0,5, kurang dari 1, kurang dari 1,5, kurang dari 2, dengan titik sampelnya X bar I berupa titik tengah pada interval bagian ke I. Nah, penyelesaiannya, sebagaimana kita tahu, sama dengan jumlahan dari fungsi X bar I kali delta XI pada I itu sama dengan 1 sampai N. Kemudian, kita dapat bahwa tadi itu X bar I itu merupakan titik tengah dari interval bagian bawah, seperti pada gambar, titik tengahnya itu adalah negatif 0,5 ditambah min 1 dibagi 2, maka didapat hasilnya itu adalah negatif 0,5. Begitupun pada X bar I yang berikutnya. Kemudian dikalikan dengan delta XI, di mana delta XI ini didapat dari ujung kanan selang dikurangi ujung kiri selang, yaitu
pada soal ini didapat 3 dikurangi X bar I-nya itu adalah 0,5, yaitu hasil dari ujung kanan selang, atau bisa dilihat dari negatif 1 dikurangi 0,5, negatif 0,5, seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai fungsi-fungsi ini, kemudian substitusikan pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, di sini misalkan f pada negatif 0,75, substitusikan kepada x kuadrat plus 1, maka hasilnya itu adalah 1,5625, begitupun seterusnya, kemudian dikalikan dengan 0,5. Setelah dikalkulasikan, maka didapatkan hasil 5,9375. Berikutnya, di sini ada teorema A yang menyatakan misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup pada selang A, B, jika limit norm P mendekati 0, jumlahan atau sigma f x bar I dikali delta xi pada I sama dengan 1 sampai N ada, kita katakan bahwa fungsi f ini adalah terintegrasikan pada selang A, B. Nah, lebih lanjutnya, integral A sampai B pada fungsi fx dx disebut sebagai integral tentu atau integral Riemann. F dari A ke B kemudian diberikan oleh pada ekspresi matematika yang ini, integral A sampai B pada fungsi fx dx itu sama dengan limit norm P mendekati 0, sigma fx bar I dikali delta xi pada I sama dengan 0 sampai N. Nah, berikutnya, berkaitan dengan teorema keterintegrasian. Nah, di mana teorema keterintegrasian ini menyatakan jika F terbatas pada selang A, B dan kontinu di sana, kecuali pada sejumlah titik yang berhingga, maka F terintegrasikan pada selang A, B. Khususnya, jika F kontinu pada seluruh interval selang A, B, maka F terintegrasikan pada selang A, B. Sebentar ya. Sebagai... Sebentar Widi, Ibu tambahkan itu bacanya tidak hanya selang saja ya, tapi selang tertutup atau interval tertutup. Kalau dia gambarnya itu kurungnya siku-siku ya, jadi dia disebutnya dengan interval tertutup. Jangan sampai lupa, karena ada interval tertutup dan ada yang terbuka. Iya, baik Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan pada setiap interval tertutup A, B, yaitu fungsi polinomial, fungsi sinus dan kosinus, dan fungsi rasional, asalkan pada selang tertutup A, B tidak mengandung titik-titik yang mengakibatkan penyebut nol. Berikutnya, sebagai contoh, hitunglah integral dari X plus 3 dx, integral min 2 sampai 3 pada X plus 3 dx. Nah, penyelesaiannya, pertama, partisikan interval tertutup min 2,3 menjadi N interval bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta X sama dengan 5 per N dalam tiap interval tertutup xi-1, xi. Gunakan x bar i sama dengan xi sebagai titik sampel. Nah, maka x0 itu sama dengan min 2. X1-nya sama dengan min 2 ditambah delta x. Kemudian sama dengan min 2 ditambah 5 per n. Sampai xi-nya adalah min 2 ditambah
I kali delta X sama dengan min 2 tambah I kali 5 per N. Dan Xn sama dengan min 2 ditambah N kali delta X sama dengan min 2 ditambah N kali 5 per N. Itu didapat hasilnya sama dengan 3. Nah, berikutnya, jadi untuk fungsi XI itu sama dengan XI tambah 3 sama dengan 1 ditambah I kali 5 per N, sehingga jumlahan Riemann dari fungsi fx bar I delta XI, I sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan jumlahan fxi dikali delta xi pada I sama dengan 1 sampai N. Nah, sama dengan, karena diketahui untuk fxi itu sama dengan 1 ditambah I kali 5 per N, kita substitusi, kemudian dikalikan dengan delta xi. Nah, delta xi ini didapat dari 3 dikurangi minus 2 per N, itu hasilnya 5 per N. Nah, kemudian sigma ini kita pecah, jadi terdapat 2 sigma, yaitu 5 per N, sigma 1 pada I sama dengan 1 sampai N, ditambah 25 per N kuadrat, sigma I pada I sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian sama dengan 5 per N dikali N. 5 per N dikali N ditambah 25 per N kuadrat dikali N ditambah 1 sama dibagi 2. Kemudian sama dengan hasilnya 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 ditambah 1 per N. Berikutnya, karena P adalah suatu partisi beraturan atau norm P itu mendekati 0 setara dengan N mendekati tak hingga, kita simpulkan bahwa integral dari X plus 3 dx min 2 sampai 3 itu sama dengan limit dari norm P mendekati 0 sigma fx bar I dikali delta xi pada I sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian didapat hasilnya itu sama dengan limit N tak hingga dikali Limit N mendekati tak hingga ya. Bacanya Widi. Limit N mendekati tak hingga. Limit N mendekati tak hingga dikali 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 ditambah 1 per N. Setelah dikalkulasikan, maka hasilnya didapat 35 per 2. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh II. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. II ada II? Ada, Bu. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ia Alpiani dengan NPM G1A2100003. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori dasar kalkulus pertama. Teori A. Teori dasar kalkulus pertama. Misalnya, F kontinu pada interval tertutup, selang A, B, dan misalkan X sebarang titik atau variabel dari A, B, maka D
dx interval A sampai X f pada T dt sama dengan fx. Contoh soal. Carilah y per dx sama dengan interval tertutup integral 1 sampai x t pangkat 3 dt. Penyelesaian. Kita lihat dari teorema ini di teori dasar kalkulus pertama. Y sama dengan dx sama dengan interval 1 sampai x t pangkat 3 dt sama dengan t-nya diganti dengan x, maka x pangkat 3 dikalikan dengan turunan x adalah 1 dikurangi dengan batas bawah, ini adalah dikurangi dengan batas bawah dan disubstitusikan ke t pangkat 3, yaitu hasilnya 1 pangkat 3 dikalikan dengan turunan 1 adalah 0 dan hasilnya adalah x pangkat 3. Selanjutnya teorema B, sifat perbandingan. Jika f dan g terintegrasikan pada selang tertutup A, B dan jika fx kurang dari gx untuk semua x dalam selang interval A, B, maka hasilnya d per dx interval A sampai x f pada t dx sama dengan f. Sebentar, bukan interval. Kalau integral mah bacanya d per Iya, Bu. dx integral dengan batas atas x, batas bawah a, ya. Jadi bukan selang kalau integral, ada batas atas, ada batas bawah. Iya, Bu. Bentar, ini salah rumus saya, Bu. Seharusnya adalah integral A x fx dx kurang dari integral A sampai B gx dx. Dan dalam bahasa terekni tetapi deskriptif, kita katakan bahwa integral untuk mempertahankan pertidaksamaan. Selanjutnya adalah teori C, sifat keterbatasan. Jika f integral pada A, B, dan jika m kecil kurang dari fx kurang dari m besar untuk semua x dalam A, B, maka hasilnya adalah m dikalikan dengan b dikurangi a kurang dari integral a sampai b fx dx kurang dari m besar dikalikan dengan b kurangi a. Selanjutnya adalah teori D, kelinearan integral. Teorema, bukan teori, teorema. Teorema D, kelinearan integral tentu. Misalkan bahwa f dan g terintegrasikan pada A, B dan K adalah konstan, maka KF dan F tambah G adalah integrasikan. Dan 1 integral A sampai B KF dikali KF X dx sama dengan K, K-nya dikeluarkan. Selanjutnya integral A sampai B fx dx. Yang kedua adalah integral A sampai B interval tertutup fx ditambah gx dx sama dengan integral dipisahkan fx integral A sampai B fx dx ditambah integral A sampai B gx dx. Selanjutnya nomor 3 sama saja
keterangannya tinggal dikurangi saja. Integral A sampai B fx kurangi gx dx sama dengan integral sampai B fx dx dikurangi integral A sampai B gx dx. Contoh soal, carilah dy per dx. Integral x sampai 4 tan pangkat 4u cos u du dengan v per 2 kurang dari x kurang dari 3v per 2. Penyelesaian. Penggunaan variabel u sebagai ganti t tidak menjadi masalah, tetapi fakta bahwa x adalah limit bawah, bukan limit atas, akan menjadi masalah. Beginilah bagaimana kita menyelesaikannya. dy per dx integral x sampai 4 tan pangkat 4 u cos u du sama dengan d per dx negatif integral 4 sampai x tan 2 cos tan pangkat 2 u cos u du. Ini kita juga diperhatikan dengan rumus yang ini. Integral A sampai B fx dx sama dengan min integral A sampai B f dx fx dx. Selanjutnya kita tinggal sebentar ini. Jadi kalau dia batasnya ditukarkan, maka ada tanda negatif di depan integral. Jadi intinya itu ya. Kalau tadinya batas atasnya A, batas bawah B. Nah, mau ditukar nih batasannya, maka di depan dari integral itu kita tambahkan tanda negatif atau min. Jadi bisa ditukar batas atas dan batas bawahnya. Tetapi dengan catatan dia harus dikalikan dengan negatif atau min. Ya lanjut, Ii. Sama dengan negatif dx integral 4 sampai x tan 2 u cos u du sama dengan negatif tan 2 x d cos x. Cara untuk menghitung integral. Contoh 3. Misalkan a x sama dengan interval 1 sampai x t pangkat 3 dt. A. Misalkan y sama dengan ax dan diperhatikan bahwa dy per dx sama dengan x pangkat 3. B. Carilah penyelesaian persamaan diferensial dy per dx sama dengan x pangkat 3 yaitu memenuhi y sama dengan 0 ketika x sama dengan 1. Carilah integral 1 sampai 4 t pangkat 3 dt. Penyelesaian. A. Menurut teorema dasar kalkulus pertama, dy per dx sama dengan a aksen 1 x sama dengan x, hasilnya adalah x pangkat 3. Karena persamaan diferensial dy per dx sama dengan x pangkat 3 dapat dipisahkan, kita dapat menulisnya dengan dy sama dengan x pangkat 3 dx dengan mengintegralkan kedua ruas memberikan y sama dengan integral x pangkat 3 dx y sama dengan x pangkat 4 per 4 tambah c. Ketika x 1 kita harus mempunyai y sama dengan a 1 sama dengan integral 1 sampai 1 d pangkat 3 dt sama dengan 0. Jadi kita pilih C sedemikian rupa sehingga 0 sama dengan A, 1 sama dengan 1 pangkat 4 per 4 tambah C. Karena itu C sama dengan min 1 per 4.
penyelesaian terhadap persamaan diferensial adalah Y sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurangi 1 per 4. Karena Y, AX sama dengan X pangkat 4 dibagi X kurangi 1 per 4, kita mempunyai integral 1 sampai 4, T pangkat 3 sama dengan A. T-nya kita diganti dengan, X-nya kita ganti dengan 4. Dan X pangkat 4 per 4 dikurangi 1 per 4, hasilnya adalah 64 kurangi 1 per 4. Dan hasilnya dari itu adalah 225 per 4. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, Ismi. Maaf Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ismi Jamesti Sayekti dengan nomor pokok mahasiswa G1A 2100001 akan menjelaskan submateri mengenai teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusi. Yang pertama mengenai teorema dasar kalkulus kedua. Apa sih teorema dasar kalkulus kedua itu? Menurut teorema A, misalkan F kontinu pada interval tertutup A sampai dengan B, dan misalkan F sebarang antiturunan dari F pada selang tertutup A, B. Maka integral A sampai dengan B, Fx dx sama dengan Fb dikurangi Fa. Jadi F besar ini merupakan sebarang antiturunan dari F. Dengan catatan, Fb dikurangi Fa sama dengan Fx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Selanjutnya, cara menggunakan teorema dasar kalkulus kedua untuk menghitung integral yang berbentuk seperti ini. Yang pertama, kita cari antiturunan fx dari integran fx ini. Kemudian, kita substitusikan limit-limit atau batas atas dan batas bawah dari integral, kemudian hitung fb dikurangi fa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Hitunglah integral negatif 1 sampai dengan 2 dari fx dikurangi 6x kuadrat dx. Penyelesaiannya menggunakan cara pertama, yaitu teorema dasar kalkulus kedua. Integral negatif 1 sampai 2 dari 4x dikurangi 6x kuadrat dx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3 dengan batas bawah negatif 1 dan batas atasnya 2. Nah, kemudian kita substitusikan batas atas 2 ke antiturunan ini dalam X, yaitu 2 dikali... Sebentar, Ismi. 2X pangkat 2-nya dari mana coba? Biar yang lainnya pada tahu. Ini merupakan antiturunan dari 4X dikurangi 6X kuadrat dx. 4X diintegralkan menjadi 2X, X-nya kan pangkat 1, kemudian jadi pangkat 2 ditambah 1 N-nya, per 1 ditambah N, 1 ditambah 1 per 2, jadi 4X pangkat 2 per 2 sama dengan 2X pangkat 2, begitupun yang ini. Ya, jadi sebenarnya itu balik lagi ke rumus yang kemarin integral tak tentu ya. Pengintegralan di integral tak tentu. Cuman kalau di sini tidak menggunakan C ya, tidak ditambahkan konstanta. Karena ini sudah bisa dihitung integralnya. Ya, yang lainnya ya. Oke, silahkan lanjutkan Ismi. Nah, selanjutnya dari sini kita substitusikan batas atasnya 2 ke dalam X. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 3, kemudian dikurangkan dengan mensubstitusikan batas bawahnya yang negatif 1 ini ke X-nya. Jadi 2 dikali 2 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali negatif 1 pangkat 3
sama dengan 8 dikurangi 16, dikurangi 2 tambah 2, dan hasilnya sama dengan negatif 12. Kemudian, kita juga dapat menyelesaikan dengan menerapkan teorema kelinearan, yaitu dengan memisahkan masing-masing sukunya, suku integralnya masing-masing dipisahkan. Sehingga sama dengan 4 X kuadrat per 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah negatif 1 dikurangi 6 X pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah negatif 1. Nah, selanjutnya ini kita substitusikan batas atas ke persamaan